Yoyo, 42, warga Kampung Cipatuguran RT 05 RW 07, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak kuasa menahan tangis karena rumah reotnya sudah dirobohkan dan akan dibedah oleh PLTU Palabuhan Ratu. Yoyo terlihat berusaha tegar saat pihak PLTU Palabuhan Ratu melakukan peletakan batu pertama bedah rumahnya. Yoyo pun terharu, rumahnya yang dulu hanya beralaskan tanah, kini akan menatap bangunan layak huni. Ia pun bercerita, ia dan suaminya bersama 9 orang anaknya. Dulu harus tidur dengan alas tanah, kadang memakai terpal agar tidak terasa dingin. Makasih banget sudah dibangunin, pokoknya senang banget. Dulu rumah tidak bisa dihuni, pada tidur di tanah semuanya. Tidak ada kamar, sudah gak bisa ditidurin, ucap Yoyo. Terlihat tak kuasa menahan air mata. Yoyo dan suaminya yang bekerja serabutan hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, itu pun masih serba kekurangan. Kerja saya, serabutan, kadang menanam padi kuli di orang, suami, kuli, ngambil pupuk, kadang ke laut, ucap Yoyo. Di tempat yang sama, Senior Manajer PLN Indonesia Power PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu PGU, Rizky Priyatna, mengatakan, program bedah rumah milik Yoyo itu merupakan penyaluran CSR PT PLN Indonesia Power PLTU Palabuhan Ratu dan Lembaga Amal Zakat, LAS, Anur. Kami bekerja sama dengan LAS untuk membantu membangun rumah layak huni bagi masyarakat di sekitar Ring 1 PLTU Pelabuhan Ratu. Kami juga tentunya bekerja sama juga dengan Perkim, Kades dan juga Kelurahan bersama-sama, bersinergi, termasuk dengan Kapolsek dan Ramil untuk dapat melaksanakan program ini, kata Rizky. Rizky menjelaskan, proses pembangunan rumah layak huni untuk Yoyo ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari. Bahan bangunan yang dipakai pun dari limbah batu bara yakni fly ash dan bottom ash, faba. Kita, untuk luas bangunan rumah, sesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Jadi kami dalam membangun bedah rumah ini kita menggunakan material fly ash dan bottom ash yang berasal dari PLTU Palabuhan Ratu. Fly ash merupakan materi abu terbang yang dapat digunakan sebagai substitude, tapi tidak seluruhnya dari semen dan bottom ash dapat digunakan substitut dari pasir, ucap Rizky. Tak hanya membangun rumah Yoyo, Rizky menyebut dalam setahun terakhir PLTU Palabuhan Ratu sudah membangun rumah layak huni untuk 3 kepala keluarga. Tanggal 23 November 2023 kita melakukan agenda seremonial berupa peletakan batu pertama untuk pembangunan atau bedah rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Cipatuguran Desa Jayanti. Nah, saat ini rumah Ibu Yoyo ya. Kami bekerja sama dengan LAS ya, Lembaga Amil Zakat ya, yang dengan Pak Firza di sini ketuanya untuk membantu membangun rumah layak huni bagi masyarakat di sekitar Ring 1 PLTU Palabuhan. Kami juga tentunya bekerja sama juga dengan Perkim, Kades ya, dan juga kelurahan bersama-sama bersinergi termasuk dengan Kapolsek dan Ramil untuk dapat melaksanakan program ini. Kami mohon doanya dari teman-teman semua agar pembangunan yang akan berencana berjalan 30 hari ini berjalan dengan aman dan lancar dan kemudian dapat dihuni segera dan kemudian dapat dilanjutkan dengan 2 rumah lagi yang ada di desa ini juga yang akan kita bedah juga kita bangun jadi layak huni, sehingga harapannya masyarakat ya sekitar PLTU Palabuhan Ratu dapat memiliki menghuni rumah yang layak yang dapat menjamin peningkatan harkat dan kehormatan masyarakat. Demikian, terima kasih. Pak, rencananya ukuran rumah berapa meter kali berapa meter? Kira-kira teknis masih menyesuaikan kondisi tanah yang ada, Pak? Kita sesuaikan dengan kondisi tanah yang ada, Bapak. Ini kan ada yang menarik, Pak, tadi memakai untuk bahan bangunannya, Pak, bisa diceritakan, Pak? Baik, jadi kami dalam membangun bedah rumah ini kita menggunakan material fly ash dan bottom ash yang berasal dari PLTU Palabuhan Ratu. Fly ash itu merupakan materi abu terbang ya, yang dapat digunakan sebagai substitut
tapi tidak seluruhnya dari semen dan bottom as dapat digunakan substitut dari pasir. Nah, ini banyak tersedia di PLTU Pelabuhan Ratu, dan untuk program-program seperti ini kami menggratiskan, ya, menggratiskan. Silakan warga atau lembaga yang membutuhkan bersurat ke kami untuk mendapatkan material tersebut secara gratis. Tujuannya apa? Dengan campuran itu material semen yang digunakan akan berkurang sehingga biaya pembuatan rumah akan semakin turun dengan kualitas yang sama. Silakan semua warga di sini, ya, dengan berkoordinasi dengan Kades, ya, dapat meminta kepada kami. Demikian, terima kasih.